Ini guys, ini setelah 1 jam bumbu di rendang dimasak, sudah keluar minyaknya tuh sudah kelihatan ke minyaknya. Kalau di Padang namanya ini tabi minyak ya. Ini kalau udah keluar tabi minyak ini atau minyaknya sudah keluar ini, masih butuh proses lama lagi guys untuk supaya benar-benar kering ini. Lebih 1 kilo ini saya tadi menggunakan sebanyak 3 kelapa yang sudah tua-tua. Seperti terlihat tuh guys, tuh kekentalan santannya tuh. Kalau ini pada tahap ini namanya kaleo. Kaleo itu bumbu gulai yang sudah kental tapi belum jadi rendang. Ini namanya kaleo. Tuh minyaknya guys, tuh sudah lihat tuh namanya tabi minyak. Tuh. Nah, masih proses lanjutannya. Nah, kalau sudah warnanya udah agak kecoklatan dengan tabi minyak nanti, baru nanti kita masukin kentang kecil-kecil tuh. Kalau dari tadi kita masukin kentang kecil-kecil itu dia akan hancur karena terlalu lama. Nih, kentang yang kita masukin sekitar 45 menit tadi sudah mulai terlihat bisa terpisah karena rendangnya sudah mulai kering. Tuh minyaknya sudah kelihatan tuh. Minyaknya sudah kelihatan guys. Ini udah proses menuju rendang sejati nih guys. Jadi kalau secara umum rendang itu ada 2, rendang basah dan rendang kering. Nah, tapi kalau rendang sejati itu adalah rendang yang memang tidak ada kandungan airnya, alias rendang kering. Nah, ini kita akan coba bikin proses pembuatan rendang sampai benar-benar kering. Bumbunya dari bumbu jadi ini tadi guys. Udah minyaknya sudah kelihatan tuh. Antara daging dan rendangnya juga sudah mulai terlihat kalau udah kering guys. Tuh. Mana daging, mana rendang, mana kentangnya sudah mulai terlihat. Nah, jadi kita nggak salah ambil guys. Nah, ini guys, untuk menuju proses benar-benar kering, apinya tetap dalam posisi yang agak kecil guys, karena kalau apinya besar itu bisa menghanguskan rendangnya. Tapi sedikit saya review lagi di awal-awal, karena dari proses awal tadi saya sudah tempat memvideokan bahwa semua bumbu yang sudah tersedia ditumis dulu dengan cabenya segala macam, dengan daun-daun bumbu rempah lainnya selama 15 sampai 20 menitan. Nah, itu tanpa santan, dengan minyak barang 3-4 sendok gitu. Nah, proses selanjutnya dicampurkan santan. Nah, santan yang saya gunakan, saya jelaskan lagi, nih 3 kelapa yang sudah tua. Jadi yang sari santannya, jadi nggak terlalu banyak. Jadi dia prosesnya nggak terlalu lama, jadi cepat kering. Nah, setelah santannya masuk sekitar 20 sampai 30 menit, nah, baru dimasukin daging. Dagingnya juga tadi sempat direbus dulu sekitar 15 menit atau 20 menitan. Nah, selanjutnya terus diaduk. Nah, ketika di awal-awal apinya boleh besar karena masih dalam bentuk larutan santan, jadi nggak berisiko untuk hangus atau gosong di bagian bawah, tapi tetap diaduk supaya tidak pecah santan. Nah, itu memakan waktu sekitar 2 jam sampai benar-benar kering. Tuh, tetap diaduk selama proses itu. Nah, tapi ketika sudah memasuki proses kental atau kalio, jadi dari basah gulai kemudian memasuki proses kedua yaitu kalio. Nah, apinya sudah mulai dikecilin. Ini untuk menghindari kerusakan pada daging atau bumbunya atau
santannya yang bisa cepat hangus di bagian bawah, karena saya sudah pernah mengalaminya, guys. Nah guys, kita udah 3,5 jam rendang kering atau rendang utuh atau rendang sejati. Kita akan mencoba ini nanti itu. Tuh guys, sudah kering tuh. Udah tadi minyaknya udah kering itu guys, itu udah hitam itu. Coba lihat warnanya tuh. Rendangnya sudah hitam. Dimana kita lihat perbedaan tuh, kentang, serat-serat dari bumbu-bumbunya kelihatan tuh. Udah kelihatan, udah terpisah. Lain kalau di kaleo tadi dia pasti akan susah membedakannya. Nah, kita udah lihat nih mana yang kentang, mana yang daging, udah secara tidak langsung udah terpisah. Nah, masak rendang itu butuh kesabaran guys, karena dalam rendang ini juga tersimpan filosofi musyawarah untuk mufakat. Nah, daripada lama-lama guys, kita akan coba ini rendang kering, rendang sejati ini, rendang utuh ini seperti apa rasanya. Ini made in sendiri guys. Oke, mari kita ambil. Oke, tuh, dagingnya guys. Tuh, daging, kentang. Daging lagi guys, sudah kentang. Udah kering guys. Itu nggak ada tuh kalau dia basah, dia pasti akan belepotan. Oke guys, kita akan coba buatan sendiri guys. Nah guys, mari kita coba rendang sejati atau rendang utuh buatan sendiri guys. Nih kering. Kalau kering dia nggak ada tetesan-tetesan dari kuah gulainya guys tuh, lihat tuh. Dia kering, dia tuh nempel. Kalau kita pisahin itu bumbunya tuh berderai tuh, nggak kayak kuah atau becek. Oke, mari kita coba guys. Kita coba. Dagingnya empuk guys. Karena proses yang sudah terlalu lama, dagingnya empuk, bumbunya udah meresap ke dalam, sehingga bau rempah-rempah yang terkandung di dalamnya bisa kita nikmati. Nah, kentangnya juga lihat nih. Kentangnya masih utuh karena kita masaknya, campur kentangnya ketika proses kalio atau masih berjalan. Kalau dari awal, kentangnya bisa jadi hancur begini. Jadi kentang itu ya bisa setengah jam menjelang selesai dari proses 3,5 jam tadi. Pokoknya jangan terlalu cepat. Jadi biar utuh, kalau nggak hancur dia. Karena pernah ngalamin juga guys, kentangnya terlalu cepat dicampur sehingga merusak tekstur kentangnya. Semuanya lihat, kita terpisah, nggak ada yang nyatu tuh. Ini maaf dagingnya kecil nih guys, namanya rendang buatan rumahan. Nggak mengecewakan guys, proses memang nggak mengecewakan. Kalau yang enak itu memang harus sabar. Ini kita campur guys tuh bumbu rendang itu. Tuh. Luar biasa. Tekstur dagingnya coba lihat, empuk ya. Jadi bumbu yang sudah kita masak selama 3,5 jam tadi itu udah merasuk ke dalam daging, ke dalam kentangnya, sehingga hasilnya juga tidak mengecewakan. Tapi ini yang perlu kita ingat juga, bahwa rendang ini kan memang salah satu makanan yang paling terfavorit di dunia versi CNN Indonesia tahun 2011 lalu. Walaupun dalam perkembangannya tidak mendapat pertama lagi, tapi dalam hati saya ini tetap nomor 1 guys. Nah, dalam rendang ini juga terdapat filosofi. Ada 4 komponen. Daging di rendang ini melambangkan
Nini Mama atau tokoh adat yang ada di Sumatera Barat. Nah, dia melaksanakan fungsinya sebagai tokoh adat yang menjaga adat di Ranah Minang. Yang kedua itu nih santan kelapanya yang sudah bercampur dengan bumbu-bumbu nih. Nah, kelambia atau santan kelapa ini disamakan juga dengan kaum cendekiawan cerdik pandai atau cadik pandai. Nah, dia juga menjalankan fungsinya sebagai tokoh cerdik pandai dalam memajukan tanah di Sumatera Barat. Nah, yang ketiga itu cabai. Cabai juga udah tercampur nih dalam bumbu ini semua. Nah, cabai itu melambangkan tokoh agama yang menerapkan syariat Islam di Sumatera Barat yang terkenal religiusnya. Nah, yang keempat itu komponennya adalah bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang ada di dalamnya seperti bumbu kunyit lengkuas, daun salam, serai, seperti bawang merah, bawang putih. Ini saya lupa tadi menjelaskan bahwa bawang putih, bawang merah kita gunakan seperempat nih guys. Untuk daging yang membutuhkan bawangnya itu supaya rasanya enak, itu seperempat 1 kilo daging, seperempat bawang merah gitu. Bumbu-bumbu ini melambangkan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Jadi 4 komponen itu tadilah yang melambangkan filosofi yang ada di dalam rendang ini guys. Semoga bermanfaat bagi Anda untuk membuat bagaimana membuat rendang juga mulai dari awal dengan tetap mengaduk selama proses. Ketika gulai dilakukan, ketika adukan masih berbentuk gulai atau kuah, itu api boleh dibesarkan, tapi tetap proses ngaduk supaya santannya nggak pecah. Nah, ketika memasuki proses sudah kental atau kalio namanya, itu apinya sudah mulai dikecilin, tapi tetap posisi diaduk. Karena apa? Kalau enggak dia akan masaknya nggak merata. Apalagi kalau udah memasuki mulai kering, udah tabik minyak atau udah timbul minyak dari santan kelapa yang kita masak ini, itu lebih harus hati-hati lagi karena bisa akan cepat gosong. Nah, jadi hasilnya nggak mengecewakan kalau proses tersebut dilakukan. Nah, memang butuh waktu yang lama, 4 atau 3 jam setengah. Apalagi kalau 4 jam ini lebih kering lagi dari ini. Oke guys, demikian saja. Semoga bermanfaat buat Anda. Selamat menikmati rendang dimanapun yang Anda jumpai. Mari makan. Luar biasa. Bumbunya luar biasa ini. Nggak sia-sianya, banyak daun kunyit. Alhamdulillah.